Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, semangat pagi. Baik, akhirnya kembali lagi di YouTube dan teman-teman, mari kita belajar lagi bersama di channel YouTube ini. Setelah beberapa waktu lalu sempat tidak aktif, insya Allah ke depan kita akan aktif lagi upload video di YouTube. Nah, hari ini kita enaknya ngobrol apa ya? Jadi teman-teman, saya melihat di Facebook itu jadi teringat beberapa tahun lalu saya membuat tulisan tentang Facebook, tentang apa yang Anda pikirkan. Saya buat judul itu, judulnya apa yang Anda pikirkan. Nah, judul itu saya terinspirasi dari Facebook. Jadi ketika kita buka Facebook, yang pertama kali ditanya adalah apa? Pikiran gitu ya. Kenapa nggak ditanya sehatkah Anda? Tapi kenapa ditanyanya apa yang Anda pikirkan? Karena kalau kita berpikir maka kita ada, katanya kan begitu. Nah, teman-teman, jadi ternyata pikiran kita itu berpengaruh besar kepada ataupun terhadap kenyataan hidup. Nah, yang saya pikirkan begini, rekan-rekan ya teman-teman. Jadi setelah saya mengamati ataupun saya membaca beberapa artikel, karena saya senang baca artikel di internet itu ya. Jadi menyikapi internet, kemudian juga menyikapi beberapa tulisan ataupun menyikapi beberapa ataupun perkembangan zaman. Jadi begini, yang kalau kita hidup dengan kata-kata orang lain tuh kita pasti capek gitu teman-teman. Jadi saya punya kesimpulan begitu. Jadi saya baca beberapa artikel, beberapa tulisan gitu ya. Akhirnya saya punya kesimpulan bahwa kalau kita mengikuti kata-kata orang lain, kita pasti capek. Karena setiap orang memiliki prinsip yang berbeda ataupun memiliki pandangan yang berbeda. Misal, kita baca artikel tentang sesuatu lah. Kata penulis A harus begini. Kata penulis B harus begini. Atau kita melihat di medsos, kata si A harus begini, kata si B harus begitu. Nah, jadi teman-teman, akhirnya kembali kepada pikiran kita. Kalau kita lihat media sosial, lihat status orang, ngikutin. Status orang yang ini ngikutin. Nah, kalau kita berpikir jadi pertentangan dong gitu ya antara si A dan si B. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Jadi teman-teman, sekali lagi, kalau kita mengikuti kata-kata orang dalam kehidupan itu capek begitu ya. Pokoknya capek deh. Nah, bagaimana cara kita agar kita bisa memfilter apa yang masuk kepada diri kita? Kuncinya cuma satu saja. Akalnya dipakai begitu ya. Jadi akal kitanya dipakai dan juga dilatih biar akal kita tetap sehat. Karena kalau tidak dilatih, kadang-kadang akal kita jadi beku dan sakit begitu teman-teman. Jadi yang saya dapat pelajaran itu dari beberapa baca artikel, begitu hampir setiap hari saya baca artikel. Kita sesederhana lah, bagaimana memfilter ini baik atau tidak, pakai akal kita gitu ya. Karena kalau nafsu itu, kalau baca tulisan-tulisan yang memang menggebu ataupun video-video, kita lihat video yang menggebu itu kita gampang terbawa emosi. Kita melihat video ataupun kata-kata artikel yang sedikit provokatif, wah langsung ke bawah gitu. Nah, cara agar kita tidak mudah terpengaruh cuma satu. Akal kita dilatih agar tetap sehat gitu ya. Kuncinya cuma satu, akalnya dipakai aja deh. Misal kita membaca tulisan, kan begini teman-teman. Sekarang tuh seolah-olah ekstrim. Kalau nggak putih pasti hitam gitu ya. Padahal kan nggak begitu. Nah, kan kita kalau dunia juga cuma dua warna kan nggak indah juga gitu ya. Kalau nggak hitam putih. Nah, cara kita menghadapi dua kutub hitam putih ini itu tadi, kita pakai akal kita agar kita minimal bisa memfilter dan kita bisa menyaring apa-apa yang kita dapatkan kita baca. Jadi dilatihlah akal kita. Kata orang tua saya, bukti akal kita sehat itu kita pasrah kepada kebenaran gitu. Dan ternyata kebenaran itu
tidak bersifat mutlak, bersifatnya praduga. Kenapa demikian? Contoh, kata kubu A kebenaran tuh begini, kata kubu B kebenaran tuh begini. Jadi yang mana kebenaran itu? Nah, oleh karena kebenaran itu tidak bersifat mutlak di dunia ini, nah kita pakai akal kita. Kata guru saya Cak Nun, kalaupun ini kata guru saya nih ya, kalaupun tidak ada agama katakanlah begitu, tapi akal kita dipakai, kita nggak mungkin saling mengejek, saling menyakiti, bahkan saling membunuh gitu. Asal akalnya dipakai begitu ya. Kalau saya kata Cak Nun tuh akalmu begitu, yang paling penting itu akalmu dipakai begitu ya. Ya sambil kita belajar kepada guru-guru kita gitu. Karena yang terakhir itu tumpuan terakhir setelah kita belajar di guru, karena guru pun kita akhirnya beda-beda kan begitu ya. Tumpuan terakhir ada pada diri kita, itu ada pada akal kita. Nah oleh karena itu, agar kita nggak capek menjalani kehidupan ini, agar kita nggak capek terombang-ambing dengan berbagai ismu orang lain, nah mari kita latih akal kita agar tetap sehat, dan akhirnya kita bisa menyikapi secara bijak apapun yang ada dalam hidup kita gitu. Sekali lagi, indikator akal kita masih sehat itu kita tunduk kepada kebenaran. Ya walaupun kebenaran itu bersifat nisbi ataupun praduga, tapi kita ada kebenaran-kebenaran yang bukan yang mutlak ya, ada kebenaran-kebenaran yang kita sepakati itu benar. Contoh, dalam perdebatan, dalam hiruk pikuk dunia ataupun pergaulan kita, apa yang kita akui sama-sama benar itu pasti. Kalau kita sabar itu betul ya. Kalau kita murah hati, nah itu benar gitu ya, akan berdampak baik kepada kita. Kalau kita mudah memaafkan, nah itu kita berpegang pada kebenaran-kebenaran yang memang sudah dari sanonya begitu ya. Kalau kebenaran yang datangnya simpang siur, misalkan berita tentang si A, berita tentang si B, nah kita itu berhak kita praduga kan. Tapi kalau misalkan tentang kesabaran, tentang keikhlasan, nah itu betul, itu sudah dijamin kebenarannya kan, sifat-sifat kebenarannya itu dijamin. Bahwa kalau kita dalam sebuah pergaulan utamakan empati misalkan begitu, nah itu betul. Nah jadi marilah kita belajar menyehatkan akal kita dengan kita menjalankan ataupun kebiasaan-kebiasaan barangkali ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik begitu ya, agar ya akal kita sehat. Kalau sudah sehat kan, indikator kita sehat, kita akan energi, akan semangat kan begitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, mari kita sama-sama berlatih. Saya juga sama, sedang latihan dan akan terus berlatih gitu agar akalnya tetap sehat gitu ya. Oleh karena itu mari kedepankan empati, mari kedepankan rasa saling bersaudara. Mari kita kedepankan rasa saling menjaga gitu ya. Termasuk di pandemi ini kita saling menjaga dengan menerapkan protokol gitu ya. Kita saling menjaga dengan tidak ceroboh begitu. Kita saling menjaga dengan tidak mudah terbawa berita-berita yang tidak benar gitu ya. Kita pokoknya saling menjaga, karena katanya umat Islam itu satu dengan yang lainnya bagian satu tubuh kan begitu. Mari kita praktekkan. Oke ya. Jadi itu saja pembahasan hari ini, agar kita tidak capek mengikuti perkataan orang lain ataupun tulisan orang lain atau paham-paham orang lain. Caranya mari kita latih akal kita agar tetap sehat. Kita biasakan kebiasaan-kebiasaan baik dari mulai sekarang. Terima kasih teman-teman, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.